Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friendly Firmansyah, mahasiswa S2 Pendidikan Jasmani dengan nomor induk mahasiswa 2306074030 kelas B, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mengkaji buku 1 chapter 2 tentang Physical Education Essential Issue karya Ken Grant and Ken Hartman 2005 tentang kebijakan, kekuasaan, dan politik di pendidikan jasmani sebagai tugas mata kuliah kreativitas inovasi pendidikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kebijakan, kekuasaan, dan politik pendidikan jasmani. Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ada di mana-mana dan sepertinya selalu berubah. Kebijakan baru dan lama sangat berbeda. Banyak bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan pemikiran sehari-hari. Terkadang kita semua terlalu menyadarinya pengaruh mereka di lain waktu atau tidak. Namun suka atau tidak, kebijakan membingkai dan membentuk strukturnya kehidupan pribadi dan profesional kita. Saat bel sekolah berbunyi dan anak-anak tiba, lamanya hari sekolah, jumlah siswa di kelas, jenis kelamin dan kelas sosial, kuantitas dan kualitas sumber daya, manusia dan fisik yang tersedia pengajaran, isi kurikulum, bahkan warna cat dinding gedung olahraga, semuanya mungkin merupakan produk kebijakan milik seseorang atau individu, lembaga lokal, atau keputusan otoritatif pemerintah pusat tentang bagaimana segala sesuatunya seharusnya terjadi. Keputusan-keputusan itu tidak pernah sewenang-wenang atau netral. Keputusan kebijakan selalu disengaja dan tidak bisa dihindari, melibatkan alokasi nilai. Oleh karena itu, seringkali hal ini terjadi proses yang sulit dan penuh emosi yang melibatkan perjuangan dan konteks mengenai kepentingan, tujuan, dan aspirasinya, mengenai suara siapa yang boleh diajak sidang dan apa statusnya diberikan kepada mereka di berbagai titik dalam proses kebijakan. Rutinitas pendidikan jasmani yang dianggap remeh mungkin merupakan sisa dari atau proses kebijakan yang lebih jauh. Perjuangan dan kontes yang tidak lagi terlihat di tengah-tengah keangkuhan hari ini, yang telah menjadi kabur terlupakan karena perhatian telah beralih ke cara-cara bekerja dengan dan dalam implikasi, batasan, kemungkinan, dan kendala kebijakan. Posisi seseorang dalam proses kebijakan akan menentukan pengalamannya dan interpretasi kebijakan. Dengan cara yang berbeda-beda, kita akan sedikit banyak menyadari bahwa kebijakan yang di dalamnya berbagai bentuk akan mencerminkan manfaat yang ada, sosial, politik, ekonomi, dan ideologi yang timbul baik di dalam lembaga-lembaga tertentu atau secara lokal, nasional, bahkan mungkin internasional. Dengan demikian, setiap analisis kebijakan dalam pendidikan jasmani harus mempertimbangkan tidak hanya bagaimana kebijakan di masa lalu pendidikan telah membantu, membingkai, dan membentuk pendidikan jasmani kontemporer, tetapi juga bagaimana kelembagaan lokal, keadaan nasional, dan global, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, bersinggungan dalam proses ini. Jika kita adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dalam cara mengajar, belajar,
pengembangan kurikulum, dan banyak lagi. Dalam konteks pendidikan jasmani, kita perlu melihat lebih jauh dari itu, langsung dan jelas dalam proses pengambilan keputusan. Memikirkan kembali kebijakan. Cara kita mengkonseptualisasikan kebijakan akan bergantung pada kerangka analitis yang digunakan dirasakan, dan juga akan berpengaruh pada bagaimana hal tersebut didekati dalam istilah penelitian. Selama 2 dekade terakhir, di Inggris dan di tempat lain, sejumlah besar kebijakan pendidikan muncul dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran pendidikan jasmani dan pendidikan guru untuk pendidikan jasmani, telah memberikan rangsangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Undang-Undang Reformasi Pendidikan tahun 1988 dijelaskan oleh Troina 1994 ayat 2 sebagai memberikan upaya paling penting untuk mempelajari kebijakan pendidikan di Inggris. Sejak era perkembangan penelitian yang berfokus pada kebijakan terus berlanjut dengan cepat, baik secara teoritis maupun empiris, orientasi yang menimbulkan banyak perdebatan dan pengawasan kritis. Apa yang sekarang kita sebut sebagai sosiologi kebijakan pendidikan berupaya untuk mengatasi 2 hal tersebut: pengabaian dalam studi politik dan kebijakan dalam pendidikan. Pertama, kegagalan pada bagian dari ilmu politik dan studi kebijakan untuk menghasilkan kumpulan penelitian yang spesifik berkaitan dengan pendidikan. Dan yang kedua adalah kegagalan para peneliti pendidikan sebelum tahun 1990-an untuk fokus mengenai masalah kebijakan. Di Inggris berbuat banyak untuk melawan kecenderungan terakhir dan menentang pihak berwenang perspektif tradisional, manajerial, dan birokrasi terhadap kebijakan yang secara historis telah ada mendominasi penelitian yang berkaitan dengan administrasi dan organisasi sosial dan pendidikan. Inti dari perdebatan baru ini adalah masalah bagaimana kita melakukan hal ini, pikiran tentang kebijakan dan praktik serta keterkaitannya. Secara tradisional, gambar itu punya ada perbedaan yang tegas antara 2 arena, 2 kelompok individu yang terlibat secara terpisah, dan kegiatan-kegiatan yang berbeda secara mendasar dan terkait secara berurutan dan hierarkis menjadi suatu lain. Dari perspektif ini, lembaga dan individu yang terkait dengan pemerintah pusat dipandang mempunyai pengaruh langsung dan menentukan terhadap apa yang terjadi di sekolah. Guru digambarkan sebagai mata rantai terakhir dalam rantai pengambilan keputusan. Mereka diposisikan dalam peran pasif untuk bertindak berdasarkan keinginan orang lain yang berkuasa di luar sekolah. Sementara itu, murid-murid tetap tidak terlihat, jarang dianggap layak untuk diberi komentar terkait dengan hal tersebut, bagaimana atau siapa dalam kebijakan. Gambaran yang digambarkan adalah transmisi kebijakan kepada mereka yang memiliki. Tugasnya adalah menerjemahkannya secara langsung ke dalam praktik. Bahkan dengan semakin banyaknya pekerjaan yang muncul di bawah naungan kebijakan pendidikan sosiologi, penelitian di bidang pendidikan dan olahraga masih jarang berhasil. Tantangan yang meyakinkan terhadap gambaran dan pemahaman kebijakan yang sudah ada. Batasan-batasan dalam proses kebijakan selalu berubah-ubah. Pengembangan dan implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi, dibelokkan, dialihkan, dipercepat, dihentikan oleh hal-hal yang tampaknya kebijakan atau masalah yang tidak terkait.
Mungkin pertimbangan keuanganlah yang memberikan keterkaitan tersebut. Bahkan kebijakan-kebijakan yang tampaknya memiliki dampak langsung yang kecil akan menjadi saingan sumber daya yang langka. Dalam contoh kasus, situasi dapat berkembang di mana kebijakan-kebijakan seputarnya mempunyai pengaruh dominan terhadap kebijakan-kebijakan baru, ditafsirkan dan tanggapan dirumuskan. Misalnya, di tengah inisiatif kebijakan baru untuk sekolah, tabel liga kinerja tetap menjadi referensi kebijakan yang berkelanjutan dan terkadang menghambat. Hal ini sebagian mencerminkan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yang telah terjadi sebelumnya. Dalam kebijakan pendidikan, kita tidak pernah memulai dengan halaman kosong. Ada yang kumulatif, proses yang akan dianalisis, di mana kebijakan menciptakan kebutuhan akan kebijakan lain, peluang untuk itu, kebijakan lain, dan situasi sosial baru untuk respon politik lebih lanjut. Kebijakan bertujuan untuk sebagian besar merupakan produk dari kebijakan lain. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Kita didorong untuk menekuni hakikat kekuasaan itu sendiri, kaitannya dengan kebijakan. Sepanjang penelitian kami dan di berbagai situs dalam sistem pendidikan, kita telah melihat bahwa kekuasaan itu tidak hanya sekedar wacana, tetapi juga mengenai posisi dan status seseorang dalam proses kebijakan. Kami telah mengidentifikasi berbagai dimensi kekuasaan, diskursif, struktural, ekonomis, dan juga terlihat bahwa kekuasaan adalah bukan sebuah komoditas atau objek, namun lebih bersifat relasional. Ini tentang keseimbangan antara kebebasan dan batasan, hak pilihan dan struktur. Di semua lokasi dan sepanjang proses kebijakan terlihat jelas bahwa ada lembaga yang bertindak dan terdapat kendala dalam kaitannya dengan kebijakan. Ini bukanlah permainan zoom zero. Di dalam pandangan Ball, analisis kebijakan tidak memerlukan pemahaman yang didasarkan pada kendala atau keagenan, tetapi pada perubahan hubungan antara kendala, dan kami berpendapat bahwa pertimbangan apapun mengenai hubungan ini harus berkaitan dengan masalah struktural dan pengantar kebijakan. Kedua hal tersebut mempunyai positioning yang penting dampaknya dalam hal wewenang dan hubungan dalam proses kebijakan dan berfungsi untuk menetapkan batasan pada bagian yang mungkin untuk dimainkan, isu-isu yang mungkin untuk diangkat atau dikejar. Tetapi sekali lagi, mengikuti Ball 1993, kami menambahkan peringatan bahwa kebijakan tidak mencakup seluruh hal jelasnya. Mereka tidak dapat memberitahu Anda yang akan harus dilakukan. Sebaliknya, mereka menciptakan keadaan di mana rentang pilihan yang tersedia dalam memutuskan apa yang harus dilakukan, menyempit atau diubah. Respon harus tetap disatukan, dibangun dalam konteks, dan diimbangi harapan lain. Nilai dari konsep bingkai terletak pada keterlibatannya dengan isu-isu mendasar mengenai keagenan dan struktur, kebebasan dan kendala, konteks dan peluang. Bingkai demikian meminta kita untuk mengeksplorasi hubungan antara ekspektasi yang didorong oleh ideologi pemerintah dan kaitannya dengan berbagai pilihan untuk kurikulum olahraga yang dapat didiskusikan, diakui,
dan diberlakukan di sekolah. Dalam kasus di Inggris, opsi-opsi ini adalah dibingkai secara diskursif dalam hal perbedaan status dan visibilitasnya, dan dalam kaitannya dengan hubungan kekuasaan yang kemudian mereka reproduksi dan dukung melalui penerapannya di sekolah-sekolah. Politik. Apa ini maksud dengan politik? Politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Politik pengetahuan resmi adalah politik kesepakatan atau kompromi. Pada saat yang sama, ia mengingatkan kita bahwa kompromi adalah hal yang tidak kompromi antara atau di antara yang sederajat. Mereka yang mendominasi hampir selalu mempunyai lebih banyak kekuatan untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai kebutuhan atau masalah dan respon apa yang tepat seharusnya begitu. Hubungan antara kebijakan dan perubahan merupakan sesuatu yang ambigu, mengingat bahwa perubahan terjadi tanpa menghiraukan intervensi kebijakan, dan kebijakan tersebut dapat mengakibatkan sedikit atau tidak ada perubahan, baik disengaja maupun tidak sama sekali. Di tengah apa yang kita telah gambarkan sebagai serangkaian transformasi yang kompleks dan berkelanjutan, terdapat kuncinya dalam seringkali terjadi elemen reproduksi yang tampaknya sangat dominan. Prosesnya simultan dan terjalin. Begitulah dinamika kebijakan dalam sebuah proses. Kesimpulan menunjukkan fakta bahwa kompleksitas kebijakan juga sama sulitnya gambarkan sebagaimana adanya untuk menjelaskan secara memadai. Namun kami terus menekankan perlunya hal tersebut sebagai berusaha untuk terlibat dengan kompleksitas daripada menghindarinya. Perubahan khusus untuk kesetaraan dan inklusi yang lebih besar dalam pendidikan dan pendidikan jasmani bergantung pada keterlibatan tersebut, dan ini adalah bukan hanya isu-isu penelitian, namun yang pasti ada cukup agenda untuk isu-isu tersebut tertarik pada studi kebijakan dan pendidikan jasmani.